Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum wa iyaya bittaqullah la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur. Kalau disebut kata syukur itu biasanya orang ditanya syukur itu apa, maka biasanya akan mengatakan terima kasih, ya. Ungkapan terima kasih, ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mewujudkan rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Jadi kalau kita bisa duduk dengan nikmat, bisa mendengar dengan jelas, bisa melihat dengan terang, ya, itu juga bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika kalau kita kemudian sebagian dari apa yang Allah limpahkan kepada kita diambil, ya, atau berkurang, ya, maka sesungguhnya itu kembali kepada yang Maha Memberi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang pernah kita rasakan dan kemudian suatu ketika itu hilang dari diri kita, entah itu kesehatan, entah itu harta, entah itu orang-orang di sekitar kita, maka sesungguhnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istirja, ya, dengan mengucapkan kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bagaimana sekarang, ya, orang-orang yang seharusnya menyadari bahwa semuanya akan kembali kepada Allah, tapi kan ada saja orang yang kemudian terhalang, ya, jiwanya untuk ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepadanya, ya. Banyak orang yang kemudian dengan hilangnya harta, dengan berkurangnya kenikmatan dan lain sebagainya, kemudian justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa sebabnya, Ibu-ibu? Ya, kira-kira apa sebabnya orang sehingga menjauh, bukannya mendekat kepada Allah, tapi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Kurang ikhlas. Terus apa lagi? Kurang syukur. Terus apa lagi? Ada lagi? Kurang iman. Yang jelas dia sedang kurang duit. Jadi jauh sama Allah, ya. Kurang sabar. Terus apa lagi? Nah, itu diantaranya, ya. Mari kita sama-sama. Kurang menyadari, ya. Tadi udah berapa itu? Kurang iman, kurang sabar, kurang ikhlas, kurang sadar dan sebagainya. Nah, kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa sedikit mengupas tentang apa yang menghalangi seseorang sehingga dia, ya, kemudian tidak mengenal ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang berujung pada kebaikan, ya. Padahal Nabi bersabda, setiap keadaan seorang mukmin pasti berujung kebaikan, ya. Ingat, ini rumus pasti. Rumus pasti kenapa? Karena ini keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tetapkan beliau sebagai teladan utama, ya. Orang musyrik ketika Nabi belum menyampaikan dakwah itu sangat mengeluh-elukan, ya. Anta minasyarif, ya. Orang musyrikin Quraisy diwakili salah seorang bernama Utbah bin Abi Rabi'ah, ya, atau yang dikenal dengan Abu Al-Walid, ya. Dia mengatakan,
Ya Muhammad, anta minasyarif. Sampai niki wong api, wong jempolan, wong keren gitu ya. Itu disampaikan secara jujur dari lisan orang musyrik. Karena memang tidak dijumpai Rasulullah SAW berdusta. Ya, tidak ada satu kalimat pun yang kami pernah dengar dari lisan Anda adalah kebohongan. Jadi Rasul tidak pernah menebar hoax. Ya, tidak pernah nge-share berita bohong, nggak pernah. Ya. Karena Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang saya maksudkan, Nabi ketika di dalam masa sebelum diutus itu sudah direspon positif oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi begitu Nabi menyampaikan anzartukum, ya, bi'adzabillah, saya memperingatkan kepada kalian dengan akan adanya siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Nabi mengatakan dakwahnya, menyampaikan risalah tauhidnya, lalu yang pertama kali menentang dengan lantang adalah Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, engkau kumpulkan kami hanya dengan urusan mendengarkan kalimat-kalimatmu seperti ini. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Lahab itu ya, tabbat yada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu satu. Poinnya adalah sebenarnya keteladanan Nabi itu bukan hanya ketika beliau sudah diutus sebagai Rasul. Sebelum diutus sebagai Rasul, beliau sudah menjadi teladan di tengah-tengah masyarakatnya. Respon positif itu diawali dari ketika Nabi mengangkat Hajar Aswad, menyelesaikan problem pemuka-pemuka Quraisy yang merasa lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi oleh Nabi kemudian diselesaikan dengan cara yang adil dan bijaksana. Seluruh pemuka Quraisy berhak memegang ujung-ujung dari kain yang untuk mengangkat Hajar Aswad. Kemudian Nabi yang meletakkannya di tempatnya. Taib. Jadi kesempatan ini mudah-mudahan ada beberapa hal al-mawani fi ma'rifatillah. Hal-hal yang menghalangi seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, ajaban di amril mu'min. Ini prolognya ya. Prolognya bahwa Nabi mengatakan ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Amat istimewa perkara seorang mukmin. Fa inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan perkaranya pasti berujung pada kebaikan. Walaysa dzalika illa 'alal mu'min. Tidak ada keadaan yang demikian kecuali ada pada diri seorang mukmin. Jadi landasannya jelas-jelas ya. Mukmin artinya seorang yang memiliki keimanan, bukan orang yang tidak beriman, ya. Seperti katakanlah siapa? Amr bin As misalkan. Amr bin As ketika belum masuk Islam luar biasa menentang Nabi Muhammad SAW sehingga menghendaki pengusiran terhadap 80 muhajirin yang datang dari Mekah ke Habasyah, minta dideportasi aja itu orang-orang yang dari Mekah ya. Minta orang-orang yang datang ke Habasyah, minta dengan hormat kepada Raja Najasyi, usir saja mereka itu. Ya, pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin kaum muslimin pergi ke Habasyah oleh Amr bin As ketika dia belum sebagai muslim, ya, menghendaki orang-orang ini pulang ke Mekah, ya. Jadi padahal mereka ini 80 orang kurang lebihnya yang dari Mekah menuju ke Habasyah ingin mendapatkan suaka politik, begitulah kalau bahasa kita sekarang, ya. Ingin mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi. Raja Najasyi yang menganut keyakinan Nasrani, ya, dikenal tidak mendolimi warganya sedikit pun, ya. Sehingga oleh Rasulullah mereka diarahkan ke sana supaya bisa menjaga akidah mereka, supaya tidak mendapatkan intimidasi sebagaimana sahabat-sahabat yang lain mengalami penyiksaan di Mekah ketika sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Taib. Kembali ya. Jadi mawani, penghalang-penghalang yang menyebabkan seorang terhalang dari memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-fisqu, sikap merusak, ya. Fasik. Artinya qit'u bi amrillah,
Al-qit'u bi amrillah. Orang yang memutus perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah menyebabkan orang kemudian jauh dari ma'rifatullah. Ya. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, di antaranya di surah Toha, surah ke-20. Surah ke-20 ayat 124. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling, ya, melakukan tindak penyimpangan, mengabaikan, menjauh, menolak, menghindari, ya, tidak mau, membangkang dengan berbagai bentuknya, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dunkan, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit di dunia maupun sempit di hari akhir nanti. Fa inna lahu ma'isyatan dunkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami himpun mereka di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ya. Jadi di dunia meskipun mereka melihat orang-orang yang fasik memutus, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintah untuk menunaikan sholat, ya, dia meninggalkannya, diperintahkan untuk berzakat, dia tidak menunaikannya, diperintahkan untuk silaturahim, dia justru memutus tali silaturahim. Misalkan ketika Ja'far bin Abi Thalib, ya, memberikan keterangan kepada Raja Najasyi dalam hijrahnya. Jadi Raja Najasyi ini meminta keterangan, kon niku lapor ini, gitu ya, kalau bahasa bangilnya, kon lapor ini aduh-aduh teko Mekah, ya. Jadi sahabat Ja'far bin Abi Thalib kemudian memberikan penjelasan kepada Raja Najasyi, kunna ahlal jahiliyah, kami dulu itu wong tidak punya aturan, begitu. Ya, kunna ahlal jahiliyah, kami dulu itu jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti tidak pinter ngitung duit, bukan. Jahiliyah bukan nggak pinter tandur kurma, enggak. Jahiliyah itu dia tidak punya aturan dalam kehidupan. Wa naqta'ul arham, kami memutus tali silaturahim. Itu pekerjaan mereka. Wa nusiul jiwar, kami bengkerengan ambek tonggo. Ya, tonggo dijodai, tahu Bu dijodai? Ya? Dijodai itu bahasa ngendi? Dijodai di apa itu kalau bahasa Jawa Timur? Digarai gitu ya. Tonggo digarai. Meneng-meneng tonggone diuncali poh bosok misalkan. Ya. Rame ae bayine gak di ayame misalkan tai ayamnya berkeliaran kemana-mana, tonggone dilempari mangga bosok misalkan. Bahasa sederhananya, ketika bertetangga mereka tidak akur, ada aja permasalahan dengan tetangga, ya. Wa nusiul jiwar, kami itu enggak akur sama tetangga, ya. Kemudian wa na'til fawahish, Ja'far bin Abi Thalib ketika memberikan keterangan sekali kepada Raja Najasyi, kami itu biasa berbuat keji, ya. Biasa berbuat keji. Berbuat keji itu pernah mungkin saya sampaikan di sini, kalau membaca Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Nun sewu ibu-ibu ya, perempuan di masa jahiliyah itu cukup memberi tanda bendera. Jadi bendera ini karena bendera bukan bendera Indonesia ya. Bendera lah ya, bendera kuning. Ditaruh di depan rumahnya. Itu dalam bahasa Inggris I'm available. Tahu ya maksudnya ya? Ya, saya bisa dipakai. Jahiliyah itu begitu. Ya, cukup kasih bendera saja. Kode keras. Kode keras bahwa dia sedang kosong, free. Bisa dipakai siapa saja. Bahkan ibu-ibu baca lagi ya di Sirah Nabawiyah itu, perempuan jahiliyah itu kawin sama 10 laki-laki. Ya. Kalau bayinya lahir iki anake sapa?
nggak jelas. Ya nanti berikutnya ya pilihan bapaknya sing ndi sing paling ganteng, sing paling sugih gitu kira-kira. Nah, masyaallah muslimin ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tadi menunjukkan bahwa orang yang melakukan ya penyimpangan terhadap agama itu menjadi penghalang ya, penghalang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dia dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahiliyah itu bukan tidak memiliki pengetahuan apa-apa, tapi tidak punya aturan ya. Wa naqulul qawiyyud dhaif, sing kuat nyaplok sing lemah begitu. Jadi hukum rimba yang terjadi. Maka itu disebut jahiliyah. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Ushulud Dakwah, jahiliyah itu apa? Al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah. Enggak ngerti siapa Tuhan itu sebenarnya. Bukan tidak pintar, bukan tidak sugih, bukan tidak punya apa-apa. Jahiliyah itu mereka juga kaya raya, mereka memperbudak manusia. Ya. Tapi yang jelas mereka tidak punya aturan. Nah, maka datanglah Islam itu mengatur, ya, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, ya, dan menjaga jiwa. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Perbuatan al-fisq tadi itu didorong oleh hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang diperturutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya mengajarkan satu doa, ya, Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa'i wal adwa. Ya, ada 4 itu. Allahumma jannibna, ya Allah jauhkanlah kami munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang merusak, ya. Kemudian wal a'mal, dan tindakan-tindakan merusak, wal ahwa, dan dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang merusak, wal adwa, dan penyakit-penyakit yang merusak, yang sangat membahayakan, ya. Jadi Rasulullah sudah memberikan resep sesungguhnya kepada kita, di samping memberikan pengertian tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ada 3 hal yang paling mendasar, ya. Orang yang kemudian disebut usulus tsalatsa, ya. 3 hal yang utama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Ya. Allah itu Tuhan. Tuhan itu ngapain? Ya, kenapa menciptakan manusia? Kenapa menciptakan alam semesta ini? Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka dan seterusnya? Itu harus kita kenal, ya. Ma'rifatul Islam, mengenal aturan-aturan Islam ini. Dan yang ketiga, ma'rifatul Rasul, ya, mengenal utusan Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan atau menerapkan aturan-aturan Allah itu, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang menjadikan manusia ini terhalang mengenal Allah, memiliki pemahaman yang utuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-kibr, sombong. Gambaran sombong itu seperti iblis, ya. Iblis itu bukan tidak percaya kepada Allah. Iblis itu ya percaya, tapi percayanya enggak penuh. Iblis itu percaya kalau Allah yang menciptakan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Iblis mengakui bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sombong, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, "Wahai Rasul, ada seseorang yang pengen pakaiannya bagus, ada orang yang pengen sendalnya bagus. Apakah ini termasuk kesombongan?" Ya, kata Rasul, al-kibru, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan.
Jadi sombong itu letaknya bukan pada hal-hal seperti itu. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Gambaran kesombongan itu ketika orang-orang musyrikin ya diajak oleh Nabi SAW untuk bertauhid, sebagaimana keterangan Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi ketika dikonfrontir dengan Amr bin As ya. Wahwa Nabi, kata Ja'far bin Abi Thalib, nad'u ilaina, beliau mengajak kami, da'a ilaina, dia Rasulullah SAW mengajak kepada kami an wahidallah, untuk mengesahkan Allah. Nah, ketika musyrikin Quraisy juga diajak oleh Rasulullah SAW, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Tatkala orang-orang musyrikin Quraisy itu diajak untuk ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun. Istakbara yastakbirun. Seperti kaum Nabi Nuh juga seperti itu. Ketika diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga istikbar ya, sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan ya, wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Jadi mengenal Allah sebagai Rabbul Alamin. Kalau kita membaca surah Al-Fatihah, itu penjelasan yang komplit sesungguhnya tentang hakikat Rabb, hakikat ilah, dan hakikat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asma dan sifat. Ya, kita lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Di situ Allah menyebut dengan mengenalkan dirinya kepada hambanya dengan kata-kata Rabbun. Seperti juga surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kata Rabb lagi di situ. Di sini mengandung pengertian Ar-Rabb itu adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Muhyi wal Mubin. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah juga yang memberi rizki. Di surah Hud ayat 6 Allah menyebutkan wa ma min a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Terus yang mau disombongkan oleh manusia itu apa? Allah itu yang menjamin seluruh makhluknya di muka bumi ini. Terus yang harap disombongkan dari manusia itu apa? Gak ada yang layak dari manusia itu disombongkan. Kalau mengingat perjalanan sejarah awal kehidupan manusia, dari apa? Min nutfah, dari setetes air. Terus tiba-tiba ketika sudah berwujud sebagai manusia seutuhnya, menyombongkan diri, menolak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal keluar dari perut ibu itu enggak bawa apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Bayi nangis cower itu tidak ada selembar kain pun menempel di tubuhnya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur itu dengan Allah menganugerahkan berbagai potensi yang diberikan kepada manusia sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan. Apa yang mau disombongkan dari manusia? Tidak layak bagi manusia berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya. Tadi yang pertama al-fisqu, ya. Memutus perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-kibr, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ad-dzulmu, berlaku aniaya, dolim, ya. Dalam bahasa ringkas, ad-dzulmu ya wada'u syai' fi ghairi mahalli atau fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Nah, ini contoh. Ini kan kopiah ya. Nah, kopiah kalau ditaruh di tangan, ya ini bukan pada tempatnya. Fungsinya enggak jelas, ya. Tapi kalau kopiah kemudian diletakkan di sini, ya memang pada tempatnya, ya. Ini obat ganteng gitu ya.
Nah, artinya dalam hal yang sederhana saja kita bisa merasakan bahwa orang berlaku aniaya itu tidak indah, ya. Apalagi berlaku aniaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang berlaku aniaya, berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah menyebut innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kedzaliman yang paling besar, ya. Makanya Allah menyebut di dalam ayatnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu. Meskipun ma'asyal muslimin rahimakumullah, pada akhirnya kalau orang benar-benar bertobat, Allah akan mengampuni. Seperti ampunan Allah kepada seorang pembunuh, ya, orang yang membunuh di zaman Bani Israel. Ada seorang laki-laki menghabisi nyawa 99 orang. Ya, pernah dengar ceritanya ya. Dari 99 itu kurang 1. Jadi genap 100 ketika dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, kira-kira aku boleh tobat nggak ya? Ada jalan nggak untuk bertobat? Baru gak ono, jelek 100 jangkep sudah, ya. 100 orang dibunuh sama dia. Kemudian dia mencari tahu lagi kepada orang ahli ilmu, kira-kira ada kesempatan nggak buat aku untuk bertobat, untuk memperbaiki diri? Ada. Kon budalo nang desa iki gitu ya. Pergilah kamu ke wilayah ini, di sana ada masyarakat yang ya'budun Allah, maka ikutlah kamu menyembah Allah di sana. Sehingga dalam hadis Bukhari disebutkan malaikat rahmat dan malaikat adab itu saling bersilang pendapat tentang kedudukan orang ini. Belum sampai ke wilayah desa itu dia meninggal dunia. Ya, akhirnya diukur lebih dekat mana antara tempat dia meninggal dunia itu, titik di mana dia meninggal, ke tempat asalnya, atau dari tempat dia meninggal ke daerah tujuan. Ternyata lebih dekat ke daerah tujuan. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa orang ini meninggal itu posisinya menghadap ke arah tujuan, sehingga bahasa Jawane kejlungup, ya, artinya maju gitu. Kalau tempat dia berdiri mungkin sama persis, tapi karena meninggalnya condong ke depan, ya, maka dia lebih condong kepada wilayah tempat tujuan, sehingga dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', ya, dan rahmatku meluas terhadap segala sesuatu, ya. Di dalam segala apa yang Allah ciptakan terdapat rahmat sesungguhnya, ya. Di bumi ini, di tempat-tempat, ya, yang untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ya, sesungguhnya terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga adalah dolim tadi, ya. Seseorang yang berlaku dolim, ya, menjadi salah satu penghalang, ya, dari memahami atau mengerti tentang hakikat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang yang berbuat dolim, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Allah tidak berlaku dolim, ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kedoliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi, ya. Jadi kedoliman ini bisa dalam berbagai bentuknya. Kedoliman yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat dolim, ya, orang yang berbuat dolim itu kelak di hari kiamat akan mendapati kegelapan yang berlapis-lapis, ya. Ad-dzulmu
dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu akan berbuah kegelapan-kegelapan. Ya, bukan hanya sekali. Ad-dzulmu dzulumat, bentuknya jamak. Ya. Kedoliman yang dilakukan sekali itu akan membuahkan atau menjadikan orang itu mengalami kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Ya. Makanya kalau kemudian tadi di dalam ayat surah Toha dikatakan mereka dihimpun, ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami himpun mereka dalam keadaan buta, ya itulah. Mungkin mata bisa melihat, tapi ketika tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita tidak akan berfungsi apapun. Di sebuah ruangan ditutup rapat, lampu dimatikan, selesai, tidak akan melihat. Hatta tangan kita itu tidak bisa terlihat, ya, karena tidak ada sinar yang masuk ke organ-organ mata kita, sehingga tidak bisa memantulkan cahaya itu, karena memang tidak ada berkas cahaya yang masuk ke retina kita. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi selain kedoliman, yang berikutnya adalah al-kadzib, dusta, kebohongan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ya. Di ayat ke-10 di situ disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, karena kedustaan mereka. Mereka mengatakan sesuatu dari Allah dengan cara apa? Berdusta. Orang-orang Yahudi itu digambarkan oleh Al-Qur'an, mereka minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma mawadhi'ih. Orang-orang Yahudi itu memperlakukan ayat-ayat Allah itu dengan cara apa? Mengganti, menukar tempatnya sesuai dengan seleranya. Liyaftaru bihi 'alallahil kadzib. Mereka mengada-adakan, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kedustaan. Ya, berbohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di surah 77, surah Al-Mursalat ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul yauma idzil lil mukadzibin. Ya, celakalah, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendustakan ayat-ayat Allah itu bukan dengan saya tidak percaya Quran, bukan. Kalau begitu cepat ketahuannya, ya. Tetapi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, mereka diantaranya adalah tidak bersedia menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mendustakan. Karena mendustakan satu ayat sama dengan mendustakan seluruhnya. Tidak boleh, ya. Mendustakan satu ayat itu sama saja dengan mendustakan seluruh ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah sudah memberikan tantangan kepada orang-orang yang ragu-ragu terhadap Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah sudah menantang mereka, buatlah satu surat, ya. Tapi mereka tidak akan mampu. Fa illam tafalu wa lan tafalu. Sekiranya mereka tidak sanggup melakukannya dan tidak akan pernah mampu menandingi Al-Qur'an, ya, fattaqun nar, maka takutlah terhadap ancaman Allah, an-nar berupa azab neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari api, dari manusia dan bebatuan, wa iddatil kafirin, yang itu disediakan bagi orang-orang yang kafir.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, setelah berdusta, yang kelima adalah kasratul ma'asi. Banyaknya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Di antara yang bisa menutup hati kita sehingga kebenaran itu terhalang, ya, sehingga sinar kebenaran itu tidak bisa menembus mata hati kita, itu adalah banyaknya tertawa, ya. Kata Rasulullah SAW, la tuksirud dhahik, jangan overdosis tertawa itu, ya. Sehari tertawa tok, ya, ngelihat film, ngelihat video, ngelihat tayangan yang isinya guyon tok setiap hari, ya. La tuksirud dhahik, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik, karena sesungguhnya banyaknya tertawa tumitul qalb, bisa mematikan hati, ya. Banyakan guyon. Yang banyak guyon kira-kira siapa? Yaitu pelaku-pelaku entertain itu, ya. Stand up comedy itu kan kerjaannya guyoni wong, ya. Padahal seringkali kita jumpai apa yang mereka ucapkan itu keluar dari batas-batas aturan, ya. Bahkan sebagian melecehkan, merendahkan atau menghina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ada ran, ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi yang menghalangi hati kita karena perbuatan-perbuatan pembangkangan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sadar, ya, langkah-langkah kita telah menjauhkan kita dari rahmat Allah, menjauhkan kita dari pemahaman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini tentu akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengundang kemurkaan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat yang berbuat baik, sahabat yang sedang menunaikan ibadah, itu juga oleh Rasulullah SAW diberikan peringatan keras, ya. Sahabat ini berwudu, hendak menunaikan sholat, tetapi diingatkan oleh Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit kamu yang tidak terkena dengan wudu itu, tidak sempurna dengan wudunya, ancaman terhadap neraka. Ya, asbighil wudu, sempurnakan wudumu. Kita tahu bahwa wudu ini syarat sahnya sholat. Jadi sholat ini tidak akan sah kalau wudunya tidak beres. Maka bagaimana sholat akan khusyuk kalau wudunya nggak beres? Maka mulailah kita memperhatikan wudu kita. Jangan anggap remeh wudu kita, ya. Lagi wudu, sebelahnya ini lagi ketemu dengan teman yang lama, supaya teman nggak tahu ketemu, wudu apa, ngobrol, jawil-jawilan gitu. Yang satunya nunjukin gelangnya baru misalkan, ya. Wudunya beresin dulu, sehingga kita datang ke sholat itu alaikum bis sakinati wal waqar, ya. Datang ke sholat itu dalam keadaan tenang dan teduh begitu, nggak gopo, ya. Beber sajadah itu juga tenang, bismillah, tenang, tidak gerusa-gerusu. Karena apa? Berangkat dari wudu yang tertib wudunya, ya. Maka ya ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mendidik kita sesungguhnya untuk melakukan segala sesuatunya itu tulus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maradus syubhah, penyakit ragu-ragu atau tidak yakin. Ini juga bisa mempengaruhi seseorang tidak memahami ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-jahl, bodoh, tidak berpengetahuan, tapi tidak mau mencari ilmu.
Ya, orang yang tidak mau mencari ilmu, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan untuk terus senantiasa menambah ziyadatul ilm. Wa qul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya jadi supaya kita yakin ya, tidak lalai, tidak berlaku dolim, ya, tidak tersesat, maka yang memang seharusnya kita miliki adalah memahami ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat-sifat, Allah memiliki nama. Ya, innallaha ya inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ya, di antara kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki 99 nama. Ya, man ahsaha, dan barang siapa yang menghafalnya. Menghafal itu bukan hanya sekedar hafal ya kata-katanya. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, As-Salam dan seterusnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi memahami kandungan yang ada di dalamnya. Sehingga melahirkan kesadaran tadi. Kalau kita mengatakan ya Ar-Rahman, berarti kita sadar bahwa hanya Allah lah yang menjadi sumber kasih sayang. Jadi kalau ada ibu-ibu ya suaminya lama ya, kerjanya kok nggak pulang-pulang ya, seperti Bang Thoyib itu berapa? 3 bulan ya. Kalau paham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kasih sayang, ya, maka mintalah kepada yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, untuk menggerakkan hati suami ibu, ya, untuk jangan suwe-suwe kalau meninggalkan istri, cepat pulang, bawa duit banyak, nah, gitu kan. Hasilnya oke, gitu kan. Artinya apa? Kita sadar yang menguasai hati manusia itu bukan manusia. Yang menguasai hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sering ya mengucapkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, wahai yang memaling-malingkan hati, kadang susah, kadang senang, kadang guyu, kadang nangis, ya. Itu, ya keadaan kita seperti itu. Karena itu meminta kepada yang Maha Kasih, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, demikianlah beberapa tuntunan dari Al-Qur'an, ya, agar kita benar-benar ya memahami ketetapan Allah itu yang terbaik bagi kita. Bahasa sederhananya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah sebagai hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, ya. Aku bersama prasangka hambaku terhadapku. Ya. Jadi prasangka kita terhadap keadaan kita, ala wis ngene yo ngene. Kalau seperti itu ya sudah, Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berprasangka positiflah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap keadaan yang kita hadapi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabatus sarra syakara. Kembali lagi ke awal tadi ya. Kalau kita mendapati diri kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, sebuah kemanisan, sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan hati, maka bersyukurlah. Artinya bersyukur apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati dimanfaatkan untuk ketaatan. Ya, barulah itu namanya bersyukur. Ya, tasarruf bi taatillah. Ya, membelanjakan apa yang kita miliki sesuai dengan ketentuan Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabatud dharra, kalau susah yang kita hadapi, keadaan yang menyulitkan, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang ya dengan berbagai bentuknya, sesuatu yang menyedihkan, susah, sempit, ya, tidak senang dan lain sebagainya, maka bersabarlah, ya. Sabar itu menjadi ujungnya juga kebaikan. Menahan diri dari apa yang telah kita rasakan, tentu itu akan membuahkan hikmah yang baik
dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum tentu kalau ban pecah itu kemudian sesuatu yang buruk bagi kita. Saya pernah mengalami sebagai contoh, ya, perjalanan terhambat karena kendaraan tidak fit begitu, ya. Qadarullah, ya. Sekiranya tadi perjalanan itu lancar, maka saya akan mengalami itu hitungannya hanya mungkin 2 atau 3 detik lah. Di depan saya orang terpelanting jatuh karena ada lubang, ya, di perjalanan di Sukorejo situ. Sekiranya kecepatan saya, kebetulan waktu itu saya bawa mobil, kecepatan saya itu normal, lancar, tidak terhalang, ya, ada mobil tiba-tiba nyalip gitu. Kan rodok mangkel ya, biasa ya, kalau tiba-tiba motong gitu kan kita ya rodok mangkel, tapi astagfirullahaladzim. Ya kita bersyukur juga sih orang itu kemudian nyalip, ya, kita refleksnya cepat gitu. Lebih bersyukur lagi ketika tahu ternyata setelah beberapa menit perjalanan itu, ya, di depan pas itu, sekiranya tadi tidak terhalang oleh mobil yang motong, mungkin orang yang di depan saya sudah, ya, terkena mobil kita. Karena apa? Ya kecepatan tidak bisa mendadak, ya. Si orang ini tiba-tiba aja lewat, ya. Terus jatuh, kan kita juga nggak tahu kalau orang itu mau jatuh. Tapi qadarullah, nah itulah maksud saya bahwa musibah yang walaupun kelihatannya sederhana, sepele, tapi kalau kita kemudian kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Ya. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kan ada 3 itu. Doa kita diijabah ada 3. Yang pertama disegerakan di dunia. Yang kedua, ya, diakhirkan nanti di hari kiamat, dikumpulkan semuanya. Atau yang ketiga, ayyasrifa'an husu, atau diselamatkan atau dipalingkan dari bahaya yang lebih besar. Nah, mudah-mudahan itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mentarbiyah kita. Loh, kon mau, ya, kamu sudah diberikan ujian kecil itu, kamu tetap, ya, menjaga sikapmu, maka Allah selamatkan dari kecelakaan yang lebih berbahaya. Kalau orang itu kemudian jatuh dan kita tidak bisa mengendalikan kendaraan dan terjadi kecelakaan yang lebih membahayakan nyawa orang. Allah taala alam bisawab. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan, fadhil maskur. Sudah pintar semua ini insyaallah, ya. Insyaallah. Sudah kangen sama suaminya kayaknya ini, ya. Ada yang sudah WA sama suaminya, aku wis teko gitu, ya. Sudah sudah tak siapkan kopi jahenya gitu, ya. Mudah-mudahan, ya. Barakallahu fikum. Saya kira mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi salah satu motivasi bagi kita untuk istiqomah. Kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah itu bukan yang super besar, tapi kecil dan istiqomah, ya. Walaupun kelihatan, kita menetapi amalan itu dan terus menerus dengan istiqomah. Seperti ibu-ibu yang istiqomah ngaji, ya, mudah-mudahan menjadi salah satu jawaban, ya, atas keistiqomahan kita. Kelak di yaumil qiyamah Allah mencatat itu sebagai amal yang luar biasa bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau ada kesalahan kata, salah ucap, itu murni dari saya pribadi. Saya memohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya mohon ampunan kepada Allah untuk diri saya sendiri dan untuk ibu-ibu dan jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.